Ya, halo. Ya, halo. Bos, saya sudah ngelakuin sesuai perintah, Bos. Dan polisi nggak akan curiga, Bos. Good. Terima kasih. Yang mengarungi ombak biru di tengah lautan cinta kita. Ayo. Iya, saya haus. Kamu tolong belikan ibu minum ya. Ratih. Pak, belum pada datang di jam segini? Iya nih makanya, ini dia. Sorry banget, kita berdua datang terlambat. Maklum tadi ada sedikit kendala, ban mobil tiba-tiba kempes, jadi aku harus ganti dulu. Oh, Gimana Mas? Masih aman kan? oh aman, karena kan acara nggak akan dimulai sebelum yang punya perusahaan buka. Bisa aja kamu. Kita masuk duluan yuk. Ayo. Pak, Mas? Iya, kita duluan ya. duluan. Ayo. Gimana? Tamu undangan udah datang semua kan? Udah, tadi juga ada yang baru datang kok. Biar aja yang laki-laki ngurusin acara. Iya Mbak, bener. Bajeng, aku lihat Bajeng makin cantik deh. Masa sih? Iya. Malah aku lihat kamu semakin cantik, putih banget, bening. Oh, bisa aja Mbak nih. Itu Ratih. Heru keterlaluan, kerjaannya nggak bener. Ternyata dia masih hidup. Oh ya udah, Ibu tunggu di sini. Nah itu di situ ada tempat duduk. Ibu duduk ke situ nanti ya. Dia beli minum dulu ya. Tapi dia nitipin dulu ya Bu. Ibu jangan kemana-mana, tunggu dia di sini. Iya. Benar? Janji ya Bu ya. Jangan kemana-mana ya. Tunggu dia datang. Jangan lama-lama ya dia. Kita harus habisin dia. Bahaya kalau dia sampai berkeliaran begitu. Oke. Bajeng? 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 Bajeng, aku nggak nyangka akhirnya kita ketemu di sini. Aku udah lama banget nyari Bajeng sama Mas Baskara, tapi nggak pernah ketemu. Masukin dalam mobil. Sampai hati kamu melakukan semua ini. Ternyata kamu otak di balik kecelakaan maut yang merenggut nyawa suamiku. Semua ini kamu lakukan hanya demi harta dan kedudukan.
Ya Allah, tolong aku agar bisa lolos dari sini. Mau kemana kamu? Hah? Mau kemana kamu? Bunuh kamu, perempuan jahat! Kenapa kamu tega? Kenapa kamu tega sama aku? Kenapa? Ternyata kamu dalang dari pembunuh suamiku. Saya heran sama kamu, Rati. Kok bisa selamat kamu ya? Di mana anak kamu? Udah mati atau masih hidup? Jawab! Di mana anak kamu? Hah? Anak kamu di mana? Jawab! Perempuan biadab kamu. Kenapa kamu melakukan ini sama kami? Apa salah kami? Apa salah suamiku sama kalian? Apa? Tidak ada yang salah dengan kamu dan suami kamu. Nggak ada yang salah. Aku cuma nggak suka aja. Suami aku seumur hidupnya jadi kacung suami kamu. Paham? Apa yang suami kamu miliki harus aku miliki. Dan siapapun yang menghalangi ambisi aku harus aku habisi. Termasuk kamu dan anak kamu. Aku nggak nyangka kamu setega ini, Mbak. Padahal suami aku menganggap suami kamu itu saudaranya. Dia tega kan? Suami aku nggak tahu apa-apa. Dia nggak tahu apa-apa. Biadab kamu. Aku akan kasih tahu Mas Baskara kelakuan musuh kamu. Ayo, coba aja. Coba kalau bisa. Ayo! Lihat, obat. Udah konsumsi obat. Udah mulai sakit-sakitan kamu ya? Hah? Kenapa nggak mati aja sekalian kamu sama suami kamu? Hah? Kenapa kamu nggak mati aja sekalian? Hah? Ras, hati-hati Pak mobilnya. Yang bawanya. Rati, Ras, kejar Ras, kejar cepat. Ya Allah, ya Allah, alhamdulillah. Akhirnya aku bisa lolos dari Mbak Ajeng dan orang yang membantunya itu.
dari sini. Lepas! 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 Dok, tolong selamatkan ibu ini ya. Baik. Suster, tolong siapkan pacu jantungnya. Baik, Dok. Gimana, Dok? Pak, mohon maaf. Nyawa pasien tidak tertolong. Innalillahi. Suster, ayo kita siapkan. Kau minum dulu. Ya, halo. Ya, halo. Bos, saya sudah ngelakuin sesuai perintah, Bos. Dan polisi nggak akan curiga, Bos. Good. Terima kasih. Ya, orang aku udah ngasih keterangan palsu sama polisi. Jadi nggak ada lagi yang dicurigai atas kejadian itu. Sekarang kau bisa tenang ya. Bagaimana aku bisa tenang? Sampai sekarang aja aku nggak tahu anak perempuan itu masih hidup atau udah meninggal. Siapa yang meninggal, Ma? Selamat malam. Malam, Pak. Selamat malam dengan Ibu Yasmin. Maaf Ibu, kami ingin menyampaikan hasil pemeriksaan olah TKP. Jadi ibu saya kenapa? Saat pemeriksaan di TKP, kami sudah meminta keterangan saksi. Saksi melihat Bu Ratih melompat dari jembatan. Nggak mungkin ibu saya ngelakuin itu. Kami masih menyelidikinya, Bu. Nggak mungkin, Pak. Bu Rati itu semangatnya tinggi. Tadi siang aja kita itu beli obat di apotik. Pak, saya seorang dokter. Kebetulan beliau itu pasien saya. Beliau ada masalah mental. Itu karena ada peristiwa yang bikin beliau trauma. Gimana dok, kondisi Ibu Ratih akhir-akhir ini? Apakah Ibu Ratih mengalami halusinasi, paranoid karena trauma itu? Belakangan beliau sering tantrum, Pak. Tapi sejauh ini yang saya lihat, perkembangannya sangat baik. Dari keterangan dokter, kita menyimpulkan kemungkinan itu yang terjadi. Ibu Ratih tantrum dan berhalusinasi.
sehingga dia lompat dari atas jembatan. Apalagi ada saksi mata yang menyaksikan insiden itu terjadi pada Ibu Ratih murni karena bunuh diri. Nggak mungkin, Pak. Pak. Nggak mungkin. Pak, beliau emang punya masalah mental. Tapi sejauh ini pengamatan saya, beliau punya peluang sembuh yang sangat besar. Nggak mungkin, Pak. Bu Ratih itu semangat hidupnya tinggi. Bahkan kalau misalnya dokter ngasih resep itu, dia minta dibelikan obat langsung, Pak. Saya itu anaknya. Dan saya tahu persis ibu saya seperti apa. Mungkin ibu saya memang punya penyakit mental. Yang dimana tapi sekarang udah mendingan. Dan bahkan dia mencoba untuk sembuh. Jadi saya yakin ibu saya nggak mungkin ngelakuin itu. Apalagi dia ninggalin saya. Saya cuma anak satu-satunya. Nggak mungkin ibu saya akan terjun atau akan lompat atau bagaimanapun. Nggak mungkin ibu saya akan ngelakuin itu, Pak. Fakta yang kami temukan seperti itu. Kesimpulannya Bu Ratih melakukan itu karena penyakit kejiwaan yang dialami. Ya, saya nggak percaya, ibu saya nggak mungkin ngelakuin itu. Saya tahu persis ibu saya seperti apa. Kalau Mbak punya bukti bahwa kematian Bu Ratih disebabkan oleh hal lain, silakan. Ya, Mas Rangga. Ada suatu hal yang mau saya tanya sama Pak Pras. Mas Rangga mau berbicara apa sama saya? Semalam itu Pak Pras kemana ya? Semalam saya ada kerjaan di satu tempat. Di jembatan? Iya, itu maksudnya. Rangga tahu aku ada di jembatan tadi malam. Gawat. Semalam itu ada seorang perempuan yang meninggal jatuh dari jembatan. Dan di sana saya juga melihat Pak Pras. Apa pekerjaan Pak Pras semalam itu ada kaitannya dengan orang yang meninggal itu? Ternyata Rangga ngelihat aku di jembatan itu. Bahaya ini. Ya, semalam saya melihat perempuan untuk mencoba untuk bunuh diri. Ketika saya mau menolong, tiba-tiba perempuan itu udah loncat duluan. Bertahun-tahun Yasmin merawat ibunya. Sekarang pembunuh ayahnya udah tewas. Harusnya Yasmin bisa hidup tenang sama ibunya. Tapi Tante Ratih malah pergi ninggalin Yasmin. Hidupnya Yasmin berat banget. Ayahnya dibunuh, dan ibunya juga meninggal dengan cara yang sangat tragis, dengan cara yang tidak wajar. Sebenarnya siapa orang yang tega mengincar keluarganya?